Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal asli UTBK SNBT tahun 2025, pengetahuan umum untuk hari pertama. Sumbernya yaitu dari modul MMA SNBT tahun 2025. Soal yang pertama, ini bentuk soal logika ya, logika proposisi. Yang pertama ini, apabila tidak pernah menang dalam kompetisi tingkat daerah, maka atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Jadi ini saya garis bawahi ya. Apabila tidak pernah menang ya dalam kompetisi tingkat daerah, ini dimisalkan P, maka atlet tidak boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional. Oke. Ini saya misalkan Q ya. Nah, hal ini berlaku bagi atlet badminton. Oke. Jadi ini P maka Q. Kemudian berlaku untuk atlet badminton. Oke. Nah, mana kesimpulan berikut yang benar? Oke. Pertama, atlet badminton ini diharapkan menang dalam kompetisi daerah agar dapat mengikuti kegiatan audisi nasional. Nah, ini antara benar dan salah, akan tetapi ini ada kata diharapkan di sini ya. Diharapkan. Oke. Nah, berarti ini kurang tepat. Nah, kemudian B, semua atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional jika pernah menang dalam kompetisi daerah. Nah, di sini dikatakan semua atlet. Nah, sementara ini hanya berlaku bagi atlet badminton di soal ya. Berarti ini juga salah. Kemudian C, para atlet boleh ikut audisi untuk pertandingan nasional meski tidak pernah menang. Ya, ini berlawanan ya. Jadi harus menang ya kompetisi daerah untuk mengikuti pertandingan nasional. Ya. Oke. Berarti nanti di sini salah. Ini juga para atlet harusnya badminton. Semua atlet pernah menang dalam kegiatan kompetisi di tingkat daerah kecuali para pemain badminton. Ini juga tidak berhubungan ya. Kemudian E, atlet badminton tidak boleh mengikuti audisi pertandingan nasional jika tidak pernah menang di kompetisi daerah. Ya. Jadi jika atlet badminton tidak pernah menang di kompetisi, maka dia tidak boleh mengikuti audisi. Jadi mirip dengan soalnya ya. Ya, jika tidak menang dalam kompetisi, maka tidak boleh ikut audisi pertandingan nasional. Jadi ini jawaban yang tepat itu adalah E. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 2, ini juga soal asli UTBK SNBT tahun 2025, pengetahuan umum hari pertama. Ini, siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional paduan suara mampu membuat lagu ya. Jadi siswa sekolah JK ini yang menjadi juara nasional paduan suara itu mampu membuat lagu. Kemudian sebagian dari mereka juga mampu bermain teater. Jadi sebagian ini juga mampu bermain teater musikal lebih baik dari siswa sekolah lain. Ya, biasanya kalau ada kata sebagian berarti jawabannya juga sebagian ya, jangan pilih semua ya. Jadi kalau ada kata semua itu biasanya nanti salah ya. Berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan yang paling tepat? Oke. Semua siswa sekolah JKH yang menjadi juara nasional lomba paduan suara mampu bermain teater. Ini salah, ini karena ada kata semua. Nah, karena di sini hanya sebagian saja mampu bermain teater ya. Berarti salah. Kemudian B, sebagian siswa yang kurang mahir dalam bermain teater bukan merupakan siswa dari sekolah JKH. Nah, ini di soal itu tidak menyebutkan siswa lain ya, berarti dia salah ya, bukan dari merupakan sekolah dari sekolah JKH, karena di soal tidak menyebutkan siswa lain. Kemudian bagian C, siswa sekolah JKH yang memenangkan juara nasional lomba paduan suara mampu membuat lagu dan bermain teater ya.
Nah, ini menyatakan bahwa semuanya mampu, ya, semua juara bisa teater, padahal kan tidak, ya. Nah, padahal kan di sini hanya sebagian, ya. Oke, berarti ini juga sudah salah. Nah, kemudian bagian D, beberapa siswa sekolah JKH mampu membuat lagu, tetapi tidak bisa membuat teater musikal. Nah, ini tidak sesuai dengan fakta, ya, dan terlalu spesifik. Ini salah. Nah, kemudian E, beberapa siswa sekolah JKH yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik dari sekolah lain. Nah, ini tepat ini, ya. Karena beberapa yang dapat membuat lagu, ya. Oke, beberapa yang dapat membuat lagu ini dia juga bisa bermain teater musikal lebih baik, ya, karena kan ada kata sebagian berarti bukan semuanya, berarti hanya beberapa, ya. Beberapa yang dapat membuat lagu juga dapat bermain teater musikal lebih baik. Jadi jawabannya adalah E, jawaban yang tepat. Oke. Ya, selanjutnya nomor 3, ini juga soal asli UTBK SNBT 2025, pengetahuan umum hari pertama. Pada akhir pekan SR akan menemani ibu arisan. Pada akhir pekan SR akan menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Jadi ada kata atau di sini. Jadi kalau ada kata atau itu menyatakan pilihan, ya. Ya. Jadi bisa dipilih salah satunya, menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya. Nah, kemudian adiknya mengajaknya mengunjungi pameran buku. Karena lokasi pameran terlalu jauh, keduanya tidak jadi pergi ke pameran buku. Jadi ini tidak perlu, ya, karena dia tidak jadi ke pameran buku, jadi dicoret saja. Nah, apa yang paling mungkin dilakukan SR pada akhir pekan, ya? Yang pertama, menemani ibu arisan dan mengantar kakak bertemu temannya. Ini ada kata dan, ya, ada kata dan. Sementara yang di atas satu pilihan. Kalau dan itu kan dua-duanya, sedangkan atau itu salah satunya, berarti sudah pasti ini salah, ya. Kemudian menikmati akhir minggu. B, menikmati akhir minggu dengan bersantai bersama keluarga di rumah. Ini juga salah. Kenapa? Karena soal ini tidak menyebut bahwa dia bersantai di rumah, tidak menyebut di rumah, ya. Tidak ada hubungannya dengan di atas. Kemudian C, ini menemani ibu arisan atau mengantar kakak bertemu temannya, ya. Jadi C ini menyatakan salah satu opsi, ya. Jadi ini bisa benar. Oke. Kemudian D, menemani ibu arisan tetapi tidak mengantar kakak bertemu temannya. Oke. Nah, ini bisa kita curigai juga, tapi coba bagian E, mengantar kakak bertemu temannya tetapi tidak menemani ibu arisan, ya. Nah, berarti kalau dibenarkan otomatis C juga benar, ya. Akan tetapi alasannya kenapa D dan E ini salah, ya, karena ini hanya membatasi ini, membatasi hanya menemani ibu, ini membatasi. Nah, begitu pula dengan E, itu membatasi, ya, hanya mengantar kakak bertemu temannya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ini, menemani ibu arisan, ini kan salah satunya. Ini mirip juga di atas ini, atau mengantar kakak bertemu temannya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah C, ya. Ya, selanjutnya nomor 4, ini juga soal asli UTBK SNBT 2025 hari pertama. Ketika festival seni tradisional diadakan di Pulau ABC, ini jumlah wisatawan meningkat dibandingkan ketika kegiatan tersebut tidak dilakukan, ya. Artinya kegiatan festival seni tradisional ini
itu dapat meningkatkan jumlah wisatawan ya. Oke. Nah, kemudian hal serupa terjadi ketika pameran lukisan diadakan. Berarti pameran lukisan ini ya, itu juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan ya. Oke. Nah, kemudian namun ketika Pulau ABC mengadakan perayaan adat daerah, jumlah wisatawan yang datang tidak mengalami peningkatan. Jadi perayaan adat daerah ini tidak mengalami peningkatan ya. Nah, adat daerah, jadi saya coret ini adat daerah. Nah, jadi yang bisa mengalami peningkatan itu tadi festival seni tradisional dan pameran lukisan ya. Kemudian tinggal kita lihat nanti pilihan jawabannya berdasarkan informasi di atas, manakah dari pernyataan berikut yang paling mungkin benar. Oke, yang pertama, meskipun pameran lukisan diadakan di pulau lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Pulau ABC itu tetap meningkat. Ini soal tidak membahas ini pulau lain ini ya. Jadi ini salah. Kemudian B, jumlah wisatawan akan mengalami penurunan ketika tidak diadakan kegiatan pameran lukisan di Pulau ABC. Nah, ini soal ini tidak menyebutkan penurunan ya. Dan yang dia sebutkan itu adalah peningkatan ya, berarti salah. Nah, kemudian C, mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di pulau lain akan menurunkan jumlah wisatawan di Pulau ABC. Nah, ini bertentangan ya dengan di atas. Nah, dan di atas ini ketika festival seni tradisional diadakan, nah, itu meningkat, jumlah wisatawannya ini meningkat. Sementara di sini menurun di sini. Nah, berarti salah, ini bertentangan. Nah, ini bertentangan ya. Nah, kemudian D, mengadakan perayaan adat meningkatkan jumlah wisatawan dibanding dengan tidak mengadakannya. Oke. Nah, jadi ini di soal itu perayaan adat tadi saya coret, ini tidak meningkatkan, berarti sudah salah. Nah, berarti jawabannya E ya. Mengadakan festival seni tradisional atau pameran lukisan di Pulau ABC meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Jadi yang meningkatkan itu festival seni tradisional dan pameran lukisan. Oke. Nah, berarti ini benar. Nah, berarti jawabannya adalah E. Ya, selanjutnya nomor 5, ini juga soal asli UTBK SNBT 2025 hari pertama. Ini adalah soal silogisme ya, silogisme. Banyaknya rumah kosong yang terbengkalai di suatu kampung ini menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar ya. Terbengkalai misalnya ini P ya, menyebabkan rumah ditumbuhi tanaman liar, misalnya ini Q, maka P dapat menyebabkan Q. Oke. Banyaknya tanaman liar menyebabkan munculnya banyak nyamuk ya, misalnya banyak nyamuk ini dimisalkan R ya, banyak nyamuk ini R ya, berarti Q, tanaman liar menghasilkan banyak nyamuk ya. Meskipun pengurus kampung telah melakukan sosialisasi pola hidup sehat, angka penyakit malaria tidak menurun karena banyaknya nyamuk di kampung tersebut. Nah, berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke. A, meningkatnya kasus malaria disebabkan oleh banyaknya rumah kosong yang terbengkalai. Oke. Ini pada soal itu dia mengatakan bahwa malaria tidak menurun ya, maksudnya ini bukan pasti meningkat ya. Oke, berarti di sini salah. Nah, kemudian B, lebatnya tanaman liar itu disebabkan kurang tepatnya sosialisasi pola hidup sehat oleh pengurus kampung. Nah, pada soal itu dia tidak disebutkan bahwa sosialisasi, tidak disebut penyebab tanaman liar ya,
menyebabkan ya. Berarti ini juga salah. Oke. Kemudian C, banyaknya nyamuk menyebabkan pengurus kampung melakukan sosialisasi pola hidup sehat. Nah, ini urutannya salah ini. Harusnya sosialisasi ini sudah ada ya. Ini salah juga. Kemudian adanya sosialisasi pola hidup sehat menjadikan banyak rumah kosong terbengkalai. Iya, sosialisasi tidak menyebabkan rumah kosong. Jadi salah juga. Nah, kemudian E, banyaknya nyamuk di kampung tersebut disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Ini benar. Oke. Jadi kalau saya hubungkan dengan silogisme ya, P ini kan banyaknya rumah kosong yang terbengkalai, itu menyebabkan tanaman liar Q. Kemudian tanaman liar menyebabkan nyamuk. Nanti kesimpulannya di sini jika P maka R ya. Nah, ini dihapus ini. Jika P maka R. Berarti nanti banyaknya rumah kosong terbengkalai dapat menyebabkan R. R itu tadi adalah banyaknya nyamuk. Oke. Berarti banyaknya nyamuk ini dia disebabkan oleh banyaknya rumah terbengkalai. Berarti jawabannya E. Jadi silogisme seperti itu ya. Jadi dimisalkan dulu, jadi kalau misalnya jika P maka Q, Q maka R, berarti nanti ini kan dicoret ini, maka nanti P maka R, P maka R, atau R disebabkan oleh P. Ya, selanjutnya soal nomor 6 ini juga adalah soal asli UTBK tahun 2025. Listrik banyak digunakan orang untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan ya. Jadi listrik untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan. Oke. Selain itu listrik juga menjadi sarana untuk menggerakkan mesin. Jadi selain pencahayaan bisa menggerakkan mesin di pabrik. Namun penggunaan listrik yang berlebihan ya, kalau berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif. Dampak negatifnya apa bagi diri sendiri dan lingkungan? Penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Oke. Jadi berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah ya? Oke. Pertama, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan. Oke. Jadi ini kalau misalnya di soal tadi, ini kalau penggunaan listriknya yang berlebihan, ya, apakah dia dapat meningkatkan polusi udara? Ya, ini benar ya. Yang dicarikan di sini yang salah, yang pasti salah. Berarti bukan ini jawabannya. Kemudian B, anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik. Ini tadi penggunaan listrik berlebihan membebani anggaran rumah tangga ya. Nah, tadi juga polusi udara, ini polusi udara meningkat karena penggunaan listrik. Berarti ini juga benar ya. Berarti bukan jawabannya karena yang dicari adalah salah. Nah, kemudian listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Ya, kalau kita menggunakan listrik kan pakai AC, kita dapat mengatur suhu ruangan. Tapi di sini kan tidak ada dalam soal ya. Nah, ini kita curigai dulu ya. Kemudian di penggunaan peralatan elektronik mungkin tidak menggunakan listrik ya. Nah, ini kita curigai saja dulu. Ini belum jelas dia benar atau salah ya, karena tidak ada di soal. Jadi kita cari yang betul-betul salah. E, penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara. Nah, ini bertentangan ini. Meningkatkan polusi udara. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat meningkatkan polusi udara ya. Berarti ini bertentangan ini.
ini bertentangan ya. Bertentangan berarti sudah pasti ini yang salah, berarti ini jawabannya, karena yang kita cari itu pasti salah ya, karena penggunaan listrik itu dia menyebabkan polusi udara ya. Sementara di sini katanya tidak, berarti sudah pasti salah. Ya, selanjutnya nomor 7, ini juga soal asli UTBK SNBT 2025, pengetahuan umum hari pertama. Mengkonsumsi sayuran mentah itu banyak dilakukan karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam ya. Oke. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Berdasarkan paparan tersebut, manakah simpulan yang dicari di sini yang paling tepat ya? Manakah yang paling tepat? Oke, yang pertama, semua sayuran yang masih mentah banyak mengandung air. Semua sayuran yang masih mentah banyak mengandung air. Ini soal itu tidak menyatakan bahwa semua sayuran mentah banyak mengandung air ya. Dia mengatakan begini ini sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X yang warnanya cerah. Di sini ada kata semua di sini. Ini ada kata semua ya. Berarti di sini salah ya. Karena di sini hanya salah satu kalau di soal. Dikatakan tidak semua sayuran. Oke. Kemudian sayuran mentah selain jenis X tidak memiliki warna yang cerah. Oke, pada soal itu dia tidak menyatakan bahwa sayuran yang lain itu tidak cerah. Maksudnya sayuran yang lain selain jenis X tidak memiliki warna cerah. Tidak ada di sini yang menyatakan itu. Soalnya menyatakan bahwa sayuran jenis X warnanya cerah. Berarti ini juga salah. Oke, berarti ini memang soal kita harus analisa ya. Kemudian C, hanya sayuran mentah jenis X yang variasinya berbagai macam ya. Ini juga salah ini. Kenapa? Karena menyatakan hanya ya. Variasi banyak itu berlaku untuk sayuran mentah yang umum, bukan hanya X saja ya. Ya. Oke, karena hanya salah satu di sini jenis sayuran mentah. Kemudian di beberapa orang makan sayuran mentah jenis X karena menggugah selera. Ini kita curigai dulu ya. Kemudian E, sayuran mentah yang rasanya segar pasti warnanya cerah ya. Pada soal itu dia tidak mengatakan bahwa kalau dia segar itu pasti cerah ya. Berarti ini pernyataannya ini kurang tepat, ini salah ya. Berarti kemungkinan ini yang benar adalah bagian D. Ini beberapa orang makan sayuran mentah jenis X karena menggugah selera, karena rasanya segar dan variasinya berbagai macam nih. Kenapa? Karena yang jawaban yang lain ini kurang tepat ya. Oke. Mungkin ada yang berpikir ini jawabannya E. Tapi di soal juga tidak mengatakan bahwa sayuran mentah itu ya, sayuran mentah itu yang rasanya segar itu pasti dia cerah ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 8, juga soal asli UTBK SNBT tahun 2025, pengetahuan umum hari pertama. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang ya.
biasanya jika jam kantor selesai, maka stasiun kota ramai, dipenuhi penumpang. Jadi kalau kantor selesai itu ramai ya. Berarti jadi kantor belum ya, belum selesai, berarti sepi. Oke. Atau tidak dipenuhi penumpang. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah kesimpulan yang benar? Oke. A. Saat ini waktunya jam kantor selesai. Oke, coba kita lihat. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota. Nah, karena stasiun kota itu sepi penumpang. Nah, sepi penumpang berarti ini kan tadi kantornya belum selesai nih. Ya, harusnya kan kantornya belum selesai. Waktunya jam kantor selesai, berarti salah ya. Saat ini stasiun kota ramai oleh penumpang. Nah, ini salah juga ya. Kemudian saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Nah, ini kan belum selesai. Bukan waktunya jam kantor selesai, berarti ini benar ya. Oke. Saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan, salah. Karena kan katanya di sini hanya ada beberapa penjual asongan. Kemudian saat ini banyak penumpang kereta salah ini. Berarti jawabannya adalah C. Ya, jadi soal-soal UTBK ini, terutama pengetahuan umum ini tidak terlalu rumit ya. Ya, selanjutnya nomor 9, ini juga soal asli. UTBK SNBT 2025 hari pertama ya, siswa X menjuarai Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya. Adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan di luar kelas. Nah, selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri yang ditunjukkan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan. Jadi dapat kita tulis ya bahwa dukungan keluarga ini dapat menyebabkan siswa itu percaya diri. Oke. Dukungan keluarga, siswa percaya diri. Kemudian tenang saat lomba dan optimis saat kejuaraan. Ya, tandanya itu tandanya adalah tenang dan optimis. Kemudian dorongan dalam diri, ya, dorongan dalam diri. Itu mengurangi waktu bermain ya, pengurangan waktu bermain ini itu mengurangi waktu bermain ya, dan intens ikut bimbingan. Oke. Tinggal kita lihat ini, jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Siswanya optimis ya. Nah, ini kan optimis di sini. Nah, berarti ada dukungan keluarga di sini ya, dukungan keluarga yang menyebabkan dia percaya diri. Coba keluarga memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut. Ya, ini kemungkinan benar ya. Siswa tersebut secara konsisten mengurangi waktu bermain. Mengurangi waktu bermain itu dorongan diri ya. Berarti salah ini. Siswa X memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Ini juga salah. Karena dorongan diri itu ini tadi bagian B, ini dorongan konsisten mengurangi waktu, ini dorongan diri bukan sebuah optimisme karena dicarikan optimisme tadi.
dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Ini bukan optimisme juga ya. Siswa tersebut mengikuti bimbingan belajar dengan konsentrasi tinggi. Nah, ini dari dorongan diri tadi. Ikut bimbingan berarti salah. Siswa tersebut sering menjuarai perlombaan olimpiade matematika. Ini bukan indikator optimisme ini. Jadi jawabannya A ya. Nah, ini kan tadi sudah jelas. Dukungan keluarga itu dapat menyebabkan percaya diri ya, tenang dan optimis. Oke, berarti A. Ya, selanjutnya nomor 10 ya. Ini juga soal asli UTBK SNBT 2025. Pengetahuan umum hari pertama. Oke, taman bermain yang selalu ramai dihibahkan kepada warga setempat untuk dikelola guna menambah pemasukan bagi warga. Nah, ini setelah dikelola selama 1 tahun, ternyata jumlah pengunjung menurun ya, ada kata menurun, dan banyak penjual makanan ringan yang tutup. Nah, ini setelah dibagikan ke warga setempat. Manakah pernyataan yang paling mungkin? Ada kata paling mungkin, berarti mungkin ada yang mungkin, tapi ada yang paling ya mungkin. Menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut. Yang pertama, warga setempat tidak melakukan penggantian fasilitas bermain yang sudah rusak. Ini bisa jadi ya, kita curiga bisa jadi. Kenapa? Karena ketika warga tidak melakukan penggantian fasilitas, ada taman bermain yang rusak ya, taman bermain yang sebelumnya ramai itu pengunjungnya jadi menurun ya, karena fasilitasnya ada yang rusak. B, ini setelah dikelola warga tidak dilakukan perbaikan layanan pada taman bermain. Nah, ini bisa jadi benar juga, tapi ini masih secara umum ini ya, kurang spesifik dibandingkan dengan A. Kalau A ini spesifik, katanya fasilitas ada yang rusak, sementara ini hanya layanan saja ini ya. Sementara kalau bermain itu kan biasanya ada fasilitas-fasilitas bermain untuk anak-anak ya. Kalau layanan itu biasanya ke jasa. Kemudian taman bermain sering digunakan untuk kegiatan lain yang dapat merusak fasilitas ya. Nah, ini mungkin juga, tapi ini tidak menyebutkan kegiatan yang lain di soal ya. Ya, memang beberapa ini jawaban mungkin, tapi yang dicari sini paling mungkin. Oke. D, pada awal warga mengelola taman tersebut, taman bermain dirawat secara berkala. Ini sudah pasti salah, ini bertentangan ya. Taman tersebut tidak pernah mendapat pengarahan dari dinas. Ini juga kurang spesifik ini. Nah, berarti jawaban yang paling mungkin ini A ya, lebih spesifik dia. Tidak melakukan penggantian fasilitas ya. Jadi paling mungkin itu banyak fasilitas taman bermain yang rusak sehingga pengunjungnya kurang ya. Jadi jawabannya A.